Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI, dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI berkomitmen melakukan penyelamatan Garuda, salah satunya dengan restrukturisasi hutang serta menyusun strategi bisnis ke depan, dan pemerintah harus bisa meyakinkan kepada seluruh kreditur bahwa Garuda memiliki dana cash untuk membayar hutang pokok beserta bunganya. Persoalan gugatan pelit yang sedang dihadapi maskapai Garuda Indonesia menjadi keprihatinan anggota Dewan. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan Garuda melalui pengadilan niaga terkait adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, sehingga diharapkan ada solusi perdamaian antara debitur dan kreditur dalam proses homologasi atau pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Melalui restrukturisasi in court, artinya homologasi, dan itu dimungkinkan sepanjang kemudian ada pengesahan perdamaian. Dan berbagai opsi-opsi untuk penyelamatan Garuda sudah sangat maksimal dilakukan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Hilmi, mengusulkan dibentuknya panja untuk menyelamatkan Garuda. Pembentukan panja ini nantinya akan mengawasi penyelesaian utang Garuda terhadap kreditur, sehingga akan diketahui yang mana utang paling banyak tersebut, apakah dari lessor atau dari sewa pesawat. Jadi kita akan minta keterangan dari Garuda bagaimana opsi penyelamatan dari manajemen sekarang, apakah kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa membantu untuk menyelamatkan Garuda secara baik dan tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar buat negara khususnya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI menyebutkan penyelenggaraan Pekan Olahraga atau PON yang diselenggarakan di Provinsi Papua beberapa waktu lalu berjalan sukses di tengah pandemi COVID-19. Ditemui usai menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan PON Papua bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Nusantara 1, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI, Syamsul Lutfi, memuji kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali beserta jajarannya. Untuk PON, kita sangat mengapresiasi kinerja dari Pak Menteri beserta jajarannya di tengah keterbatasan ruang dan waktu karena situasi pandemi COVID-19 ini, tapi jajaran Kemenpora beserta seluruh aparatur penyelenggara bisa melaksanakan dengan sukses. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyebutkan, sukses penyelenggaraan PON dapat dijadikan contoh dalam menyelenggarakan kegiatan di Indonesia. Menurut Amali, kunci kesuksesan PON Papua atas kerjasama seluruh pihak, termasuk warga Papua, yang menghadiri pertandingan dengan protokol kesehatan. Awal sebelum pelaksanaan kita ada sukses-sukses yang ingin dicapai ya. Sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi, sukses ekonomi, administrasi belum ya, karena sekarang belum selesai semuanya. Dan yang paling penting pengendalian COVID-nya, itu luar biasa bagus ya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita untuk pelaksanaan multi-event selanjutnya. Habibie dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk mencapai target net zero emission atau nol bersih emisi pada tahun 2060, Komisi 7 DPR RI mendukung transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono menyatakan porsi bauran EBT dalam bauran energi nasional tahun 2020 baru mencapai 11,31%. Untuk itu diperlukan strategi dan dukungan seluruh pihak untuk dapat mewujudkan target tersebut. Dan juga nanti di tahun 2030 29%. Nah, ini kan perlu transisi dan transisi jadi ada dua transisi ini di mana energi baru terbarukan kan menggunakan teknologi tinggi ya, dari fosil itu dirubah menjadi energi yang ramah terhadap lingkungan. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai transisi bauran energi dapat dilakukan dengan melakukan holding sejumlah BUMN di bidang energi.
Hal ini diperlukan agar pengelolaan EBT dari hulu hingga hilir, seperti proses eksplorasi, pembangunan infrastruktur, dan pemasaran dapat dilakukan dan diawasi secara terintegrasi. Kecil ya, Geodipa, Pertamina Geothermal, IP. Ini kalau misalnya digabung ya kan menjadi lebih besar. Nah, pemerintah punya wacana ya, bahkan sudah mulai bergerak ke sana. Nah, ini saya setuju karena itu akan memperkuat eksplorasinya termasuk pembangunan infrastruktur. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8 DPR RI menekankan agar pemerintah perlu pastikan efektivitas aplikasi Bansos setelah jeda berikut ini. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi upaya dan capaian yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mitigasi dampak sosial ekonomi selama pandemi COVID-19 melalui pengembangan sistem aplikasi bantuan sosial. Ditemui di gedung DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menekankan, pemerintah perlu memastikan efektivitas aplikasi agar segala kemudahan yang ada, nantinya aplikasi ini akan meningkatkan layanan kepada penerima manfaat. Iya, itu salah satu. Sebelumnya juga Kemensos memiliki aplikasi yang namanya 6NG, ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Jadi ukurannya saya kira bukan hanya sekedar aplikasi, ya, tetapi harus dipastikan efektivitas dari aplikasi tersebut ya bisa betul-betul. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan, distribusi bantuan sosial melalui aplikasi digital juga perlu didukung oleh data penerima yang akurat. Lebih baik, dan yang terakhir itu tentang perbaikan data atau penargetan melalui data DTKS yang sekarang ini sedang berlangsung. Dengan harapan pada tahun ini selesai 60% dan ditargetkan pada tahun 2024 data DTKS tersebut sudah selesai 100%. Digitalisasi dalam distribusi bansos dapat meningkatkan akurasi target penerima bantuan, meningkatkan transparansi, sekaligus menjadikan penyaluran bansos lebih murah dan efisien. Dari Senayan, Jakarta, Indah dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menerima kedatangan anggota Kongres Amerika Serikat untuk Asia Pasifik dalam rangka memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat di berbagai bidang. Dan kita berharap ke depan hubungan dalam bidang demokrasi ditingkatkan, bagaimana Amerika akan menjadikan Indonesia menjadi hub dan juga mitra utama untuk kawasan ASEAN ataupun di kawasan Asia Pasifik ini, dan tentunya harapannya juga ke depan bagaimana juga hubungan perdagangan, hubungan kesehatan tadi dibahas, hubungan defense atau pertahanan juga kita harapkan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. DPR RI menerima kedatangan anggota Kongres Amerika Serikat untuk Asia Pasifik dalam rangka memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat di berbagai bidang. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Lodwig F. Paulus bersama dengan BKSAP dan Komisi 1 DPR RI menerima kedatangan anggota Kongres Amerika Serikat untuk Asia Pasifik, AMIBERA. Dalam kunjungan tersebut, Parlemen Indonesia menyambut baik penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat. Kerjasama Parlemen Indonesia dan Amerika Serikat dapat diimplementasikan di berbagai bidang, baik pertahanan, kesehatan, dan bidang demokrasi. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Putu Supatmarudana berharap kerjasama yang terjalin di kedua negara dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga negara di kedua bangsa. Vinita dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan.
Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran diharapkan dapat mengembalikan semangat kemanusiaan dalam pendidikan kedokteran. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengungkapkan, revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran merupakan upaya melahirkan dokter-dokter baru. Tidak hanya berorientasi pada kuantitas, namun juga kualitas dan kompetensinya harus diperhatikan. Supratman juga menyoroti terkait distribusi dokter yang tidak merata, terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Kedua, memberi kesempatan kepada masyarakat bagi mereka yang kurang mampu untuk bisa menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dengan mendapatkan afirmasi dan kuota. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan pengembangan kurikulum di dalam pendidikan kedokteran, maka semua stakeholder berkepentingan untuk memberi masukan terkait dengan pengembangan kurikulum di pendidikan kedokteran. Dan yang terakhir, ini kita lakukan dalam rangka untuk menghadapi keterbukaan beberapa organisasi profesi yang dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Afirmasi dalam bentuk alokasi dan biaya kepada dokter yang mengabdi di daerah 3T juga perlu diberikan. Selama ini, alasan lulusan kedokteran menolak ditempatkan di daerah terluar karena mereka tidak diberikan dukungan anggaran yang jelas. Nur Fuad dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI melalui Tim Pengawasan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI mendesak pemerintah agar dapat melakukan perbaikan koordinasi antara pihak yang berkaitan dengan kepulangan para pekerja migran yang bermasalah. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Tim Was PPMI ke Provinsi Sumatera Utara belum lama ini, anggota Tim Was PPMI, Saleh Partaunan Daulay mengatakan, koordinasi dan alokasi anggaran menjadi problem pemerintah daerah dalam upaya pemulangan pekerja migran ke Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang saya kira masih menjadi kendala, di mana ada koordinasi yang kurang lengkap nih atau belum begitu baik ya antara pemerintah daerah dengan KBRI kita di tempat-tempat tenaga kerja kita, sehingga sampai sekarang kita lihat bahwa pemulangan PMI itu belum terkoordinasi. Jadi mereka datang ke sini itu rata-rata kelihatannya ya kesiapan mereka ini yang belum seutuhnya bisa dikatakan baik. Sementara itu, anggota Tim Was PPMI lainnya, Marinus Gea mengatakan BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan, dan Disnaker telah gagal membangun koordinasi yang baik. Persoalan lain itu, karena ini sekarang kan koordinasi antara lembaga terkait, BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, kemudian BPJS, kemudian instansi-instansi lain yang terkait, ini mereka berjalan sendiri-sendiri saja. Nah ini yang kita inginkan bagaimana semua bisa satu bahasa, ya satu bahasa. Dari Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Tim Pengawasan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI DPR RI mendukung penanganan persoalan pekerja migran Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dimaksimalkan agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja migran. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, mendorong Pemda setempat mencari solusi untuk memastikan penempatan dan pengiriman pekerja migran Indonesia di masa pandemi ini bisa ditangani dengan baik. Melki juga mendorong rencana pemulangan 40.000 PMI dalam waktu dekat agar dipersiapkan semaksimal mungkin. Seluruh PMI yang masuk ke Kepri ini benar-benar terdata melewati jalur yang bisa kita kontrol. Dengan hal tersebut, kita bisa mendorong mereka untuk letakkan mereka di tempat karantina, bahwa proses karantina di tempat terpusat tersebut bisa berjalan dengan baik, termasuk juga yang isolasi yang diberikan di tempat tertentu untuk juga kelompok tertentu tadi.
Emmanuel Melquiades Lekalena mengungkapkan masih banyak warga negara Indonesia yang menjadi PMI di luar negeri, namun tidak terdata secara baik oleh pemerintah. Yang berikut juga kami akan membantu agar bagaimana agar berbagai kekurangan terkait dengan pembayaran dukungan kepada UMKM yang sudah membantu selama ini, agar dengan bantuan dari DPR RI kepada Kementerian Keuangan dan BNPB bisa mempercepat pembayaran kepada teman-teman di daerah. Dan soal-soal yang tadi terkait dengan kapasitas. Dari Kepulauan Riau, Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI kembali melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM terkait rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Dalam pembahasan ini disepakati pembentukan Pengadilan Tinggi Agama selama 4 tahun sejak rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam berharap dengan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama di sejumlah wilayah akan mampu mempercepat pelayanan hukum agama di wilayah luar Pulau Jawa. Ini harus segera dibentuk. Kesepakatannya adalah 4 tahun untuk membentuk Pengadilan Tinggi Agama ini. Nah, untuk itu kenapa dibentuk Pengadilan Tinggi Agama di beberapa daerah, ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan peradilan agama secara cepat dan efisien. Ibnu Multazam juga memastikan selama pembangunan Pengadilan Tinggi Agama di sejumlah daerah tidak ada masalah terkait pembebasan lahan, sehingga diharapkan menjadi kesempatan baik dalam pemerataan masyarakat, terutama untuk memperoleh keadilan dan pelayanan hukum demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Saya kira dari provinsi kan sudah kita sudah berkunjung ke provinsi-provinsi yang akan didirikan oleh Pengadilan Tinggi Agama ini. Secara umum provinsi saya kira tidak ada masalah dan mereka lebih senang. Untuk diketahui, rancangan undang-undang ini merupakan usul inisiatif DPR RI. Hendra dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.